The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kalimat yang sering terucap saat manusia merasa lemah, terjepit, dan tak lagi memiliki sandaran. Kalimat yang terdengar sederhana, namun menyimpan kedalaman makna yang mampu menenangkan jiwa dan meruntuhkan keakuan. La haula wa la quwwata illa billah bukan sekadar zikir penghibur lisan, tetapi pengakuan terdalam seorang hamba bahwa hidup ini tidak berjalan oleh kekuatannya sendiri. Dalam kalimat ini tersembunyi rahasia ketenangan, penyerahan, dan ma'rifat yang membimbing hati kembali kepada Allah. Mari kita menyelami makna kalimat agung ini bukan dengan pikiran semata, tetapi dengan kehadiran hati yang ingin mengenal dan berserah. Bab 1. Kalimat yang membuka kesadaran hamba. Di antara segala kalimat yang pernah terucap dari lisan manusia, la haula wa la quwwata illa billah adalah kalimat yang tidak lahir dari kepercayaan diri, melainkan dari kesadaran terdalam seorang hamba. Ia tidak muncul dari dada yang merasa mampu, tetapi dari hati yang telah lama berjuang dan akhirnya mengerti bahwa tidak ada satupun yang benar-benar dapat ia kendalikan. Kalimat ini adalah bisikan jiwa yang telah lelah bersandar pada kekuatan sendiri, lalu menemukan bahwa satu-satunya sandaran yang tidak pernah runtuh hanyalah Allah semata. Saat kalimat ini terucap dengan hati yang hadir, sesungguhnya seorang hamba sedang mengosongkan dirinya. Ia sedang melepaskan klaim kepemilikan atas hidupnya, atas rencana-rencananya, bahkan atas kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Dalam kesadaran itu ia mulai melihat bahwa langkah yang ia pijak, nafas yang ia hirup, dan niat yang tumbuh di dalam dada bukanlah hasil kecakapannya, melainkan aliran kehendak Allah yang menggerakkannya dari satu keadaan menuju keadaan yang lain. Para arif billah memandang kalimat ini sebagai pintu pertama, makrifat, karena siapa yang memahaminya tidak akan lagi memuja dirinya sendiri. Ia berhenti merasa aman oleh kepandaian, berhenti bergantung pada kekuatan, dan berhenti menuntut hasil dari amal. Baginya, ketaatan adalah anugerah, bukan pencapaian, dan keberhasilan hanyalah titipan yang bisa diambil kembali kapan saja oleh pemiliknya. Di titik inilah hati belajar rendah, dan kerendahan itulah yang mengundang cahaya. Di balik kelembutannya, la haula wa la quwwata illa billah menyimpan daya ruhani yang menenangkan jiwa. Kalimat ini meredam kegelisahan yang lahir dari rasa ingin menguasai masa depan. Ketika seorang hamba benar-benar menyerahkan seluruh daya dan kekuatannya kepada Allah, hatinya menjadi ringan. Ia tidak lagi dihantui ketakutan akan gagal, tidak pula mabuk oleh keberhasilan, karena ia menyadari bahwa yang mengatur bukanlah dirinya, melainkan Allah yang maha mengetahui arah terbaik bagi setiap makhluk. Maka kalimat ini bukan sekadar zikir yang diulang saat lisan lelah berbicara, melainkan kesadaran hidup yang menuntun langkah. Ia menjadikan seorang hamba berjalan di bumi dengan tenang, bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa dikuasai hasil, dan menerima takdir tanpa memberontak. Dalam makna inilah la haula wa la quwwata illa billah menjadi cahaya awal perjalanan makrifat, cahaya yang membimbing jiwa untuk mengenal satu kebenaran yang paling dalam. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, dan tidak ada gerak kecuali dengan Allah semata. Bab 2. Haula dan quwwah dalam pandangan ma'rifat. Ketika seorang hamba mulai merenungi makna haula dan quwwah, ia akan menyadari bahwa keduanya bukan sekadar istilah tentang kemampuan bergerak atau kekuatan untuk bertindak, melainkan cermin dari seluruh keberadaan dirinya. Haula adalah segala kemungkinan perubahan dalam hidup, dan quwwah adalah daya untuk mewujudkan perubahan itu. Namun dalam pandangan makrifat, kedua-duanya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh manusia, karena manusia sendiri hanyalah makhluk yang digerakkan, bukan penggerak sejati. Kesadaran ini perlahan menggeser cara pandang seorang hamba terhadap hidup. Ia mulai melihat bahwa setiap niat yang terlintas di dalam hatinya, setiap langkah yang terwujud dalam perbuatannya, bahkan setiap kebaikan yang mampu ia lakukan, semuanya terjadi karena Allah mengizinkannya. Tanpa izin itu, niat tak akan tumbuh, langkah tak akan sampai,
dan amal tak akan bernilai. Disinilah hati belajar bahwa kemampuan untuk taat pun adalah rahmat, bukan hasil dari kehebatan diri. Para arif billah mengajarkan bahwa siapa yang telah memahami hakikat haula dan quwwah tidak akan menggantungkan ketenangan pada hasil. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tidak terikat pada keberhasilan maupun kegagalan, sebab ia tahu tugas manusia hanyalah berjalan, sedangkan arah dan tujuan sepenuhnya berada dalam genggaman Allah. Kesadaran inilah yang membuat jiwa menjadi tenang di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Ketika haula dan quwwah diserahkan sepenuhnya kepada Allah, maka beban hidup pun terasa berkurang. Seorang hamba tidak lagi memikul rasa harus selalu mampu, harus selalu kuat, dan harus selalu benar. Ia menerima bahwa keterbatasan adalah bagian dari hikmah, dan kelemahan adalah pintu pertolongan. Dalam penyerahan inilah hati menemukan kelapangan yang tidak dapat diberikan oleh apapun selain Allah. Maka makrifat terhadap kalimat la haula wala quwwata illa billah menjadikan seorang hamba hidup dalam kesadaran yang jernih. Ia bekerja tanpa angkuh, berdoa tanpa tuntutan, dan menerima takdir tanpa keluh kesah yang berlebihan. Setiap geraknya menjadi ibadah, setiap diamnya menjadi tafakur, karena ia telah mengerti satu hakikat yang menenangkan jiwa. Tidak ada daya untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, dan tidak ada kekuatan untuk bertahan kecuali dengan Allah yang Maha menguasai segalanya. Bab 3. Runtuhnya keakuan dan terbukanya cahaya. Dalam perjalanan makrifat, tidak ada hijab yang lebih tebal daripada keakuan. Selama seorang hamba masih merasa bahwa dirinya adalah pemilik daya dan pengatur arah hidup, selama itu pula cahaya pengenalan tertahan di balik tabir aku. Keakuan membuat manusia merasa berdiri sendiri, seolah-olah hidup ini berjalan karena kecerdikan, pengalaman, dan kekuatannya. Padahal di balik semua itu, ada tangan Allah yang menggerakkan tanpa terlihat, menuntun tanpa disadari, dan menjaga tanpa diminta. Ketika kalimat la haula wala quwwata illa billah mulai meresap ke dalam hati, keakuan itu perlahan retak. Seorang hamba mulai menyadari bahwa banyak hal yang ia anggap sebagai hasil usahanya ternyata tidak akan pernah terwujud tanpa izin Allah. Kesadaran ini tidak menjatuhkan martabat, justru membebaskan jiwa dari beban berat untuk selalu merasa mampu. Disinilah hati belajar tenang, karena ia tidak lagi dipaksa menjadi pusat kekuatan. Para arif billah mengatakan bahwa runtuhnya keakuan adalah awal dari kelapangan batin. Saat seorang hamba berhenti memuja dirinya, ia mulai melihat keindahan kehendak Allah di balik setiap peristiwa. Keberhasilan tidak lagi melahirkan kesombongan, dan kegagalan tidak lagi melahirkan keputusasaan. Keduanya diterima sebagai jalan pendidikan ruhani yang sedang Allah bentangkan. Di saat keakuan melemah, cahaya makrifat pun perlahan masuk. Hati menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih jujur dalam menilai dirinya sendiri. Seorang hamba mulai melihat kekurangannya tanpa membenci diri, dan melihat kelebihan tanpa merasa lebih tinggi dari yang lain. Inilah keadaan batin yang membuat doa menjadi khusyuk, zikir menjadi hidup, dan ibadah menjadi kehadiran, bukan sekadar kebiasaan. Maka la haula wala quwwata illa billah bukan hanya kalimat yang diucapkan saat kesulitan, tetapi pedang ruhani yang memotong akar kesombongan dengan halus. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menguasai, melainkan keberanian untuk berserah. Dan siapa yang mampu meruntuhkan keakuannya dengan kalimat ini, maka Allah akan menggantikannya dengan cahaya yang menuntun langkah, menenangkan hati, dan mendekatkan jiwa kepadanya. Bab 4. Ujian sebagai jalan penyingkapan makrifat. Dalam perjalanan seorang hamba menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah, ujian bukanlah penghalang, melainkan jalan yang sengaja dibentangkan. Melalui ujian, Allah melucuti sandaran-sandaran semu yang selama ini dipegang manusia. Ketika satu persatu pintu tertutup dan kekuatan yang dibanggakan tidak lagi mampu menyelamatkan, saat itulah hati mulai memahami makna la haula wala quwwata illa billah dengan cara yang tidak bisa diajarkan oleh kata-kata. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memperlihatkan siapa yang benar-benar menguasai hidup ini. Dalam keadaan terjepit,
seorang hamba menyadari betapa rapuhnya dirinya. Rencana yang disusun dengan penuh keyakinan bisa runtuh dalam sekejap, dan harapan yang digenggam erat dapat lepas tanpa permisi. Namun justru di titik itulah, kalimat penyerahan ini berubah dari bacaan lisan menjadi pengakuan batin yang jujur. Para arif billah memahami bahwa tidak semua orang diberi kehormatan untuk diuji. Ujian adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hati agar tidak bergantung pada selainnya. Ketika seorang hamba mampu mengucapkan La haula wa la quwwata illa billah di tengah badai tanpa protes dan tanpa putus asa, sesungguhnya ia sedang melangkah menuju makam keikhlasan yang lebih tinggi. Dalam ujian, keimanan tidak diukur dari seberapa banyak doa yang terucap, tetapi dari seberapa dalam penyerahan yang tumbuh. Seorang hamba belajar bahwa pertolongan Allah seringkali datang setelah rasa mampu benar-benar habis. Disitulah rahasia pertolongan ilahi. Allah menunggu hingga hati kosong dari keakuan, lalu mengisinya dengan kekuatan yang tidak pernah disangka. Maka ujian bukanlah musuh bagi orang yang memahami makrifat. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan batas manusia dan keluasan rahmat Allah. Melalui ujian, la haula wa la quwwata illa billah berubah menjadi cahaya yang menuntun langkah di tengah gelap, menenangkan jiwa yang guncang, dan mengajarkan satu kebenaran yang lembut namun pasti. Ketika semua daya sirna, di sanalah kekuasaan Allah bekerja dengan sempurna. Bab 5. Penyerahan total dan ketenangan jiwa. Setelah seorang hamba melewati ujian dan mulai memahami batas-batas dirinya, muncullah satu keadaan batin yang disebut penyerahan total. Penyerahan ini bukanlah sikap menyerah tanpa usaha, melainkan keadaan hati yang telah berhenti bersetegang dengan takdir. Seorang hamba tetap berjalan, tetap berikhtiar, namun hatinya tidak lagi menuntut hasil sesuai kehendaknya sendiri. Di sanalah la haula wa la quwwata illa billah bersemayam sebagai keyakinan yang hidup. Dalam penyerahan ini, jiwa menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Hamba tidak lagi resah oleh perubahan, karena ia menyadari bahwa perubahan adalah bahasa Allah dalam mendidik. Apa yang datang diterima dengan syukur, dan apa yang pergi dilepas dengan ridha. Hati tidak lagi sibuk bertanya mengapa, tetapi belajar percaya bahwa Allah tidak pernah keliru dalam memilihkan jalan. Para arif billah mengatakan bahwa ketenangan sejati lahir ketika seorang hamba berhenti memaksa Allah mengikuti keinginannya, lalu mulai menyesuaikan keinginannya dengan kehendak Allah. Pada saat itu, doa tidak lagi menjadi tuntutan, melainkan dialog yang penuh adab. Harapan tetap ada, namun ia berdiri di atas kepercayaan, bukan kegelisahan. Penyerahan total juga melahirkan keikhlasan dalam beramal. Seorang hamba berbuat baik tanpa merasa lebih dan beribadah tanpa menghitung balasan. Ia menyadari bahwa Allah melihat bukan hanya perbuatan, tetapi keadaan hati di balik perbuatan itu. Maka amal menjadi ringan dan ibadah menjadi ruang perjumpaan, bukan beban yang melelahkan. Di titik inilah la haula wa la quwwata illa billah menjadi nafas ruhani yang menghidupkan jiwa. Ia menuntun seorang hamba untuk hidup dalam kesadaran yang tenang, langkah yang seimbang, dan hati yang lapang. Ketenangan ini bukan karena dunia menjadi mudah, tetapi karena hati telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah, yaitu Allah yang maha menguasai segala urusan. Bab 6. Zikir yang menyatu dengan nafas kehidupan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan ruhani, la haula wa la quwwata illa billah tidak lagi diucapkan dengan usaha, melainkan mengalir dengan sendirinya. Kalimat itu menjadi bagian dari nafas, hadir di sela-sela kesadaran tanpa harus dipanggil. Seorang hamba tidak lagi merasa sedang berzikir, karena zikir telah menjadi keadaan batin yang menetap. Disinilah hidup mulai terasa lebih hening, meski dunia tetap bergerak dengan segala hiruk-pikuknya. Ketika zikir menyatu dengan nafas kehidupan, hati menjadi lebih peka terhadap kehadiran Allah. Setiap tarikan nafas mengingatkan bahwa hidup adalah pinjaman, dan setiap hembusannya mengajarkan bahwa segala yang dipinjam akan kembali. Kesadaran ini melahirkan kewaspadaan yang lembut, bukan ketakutan, melainkan rasa hormat yang dalam kepada Sang Pemberi hidup. Para arif billah memandang zikir seperti ini sebagai tanda bahwa kalimat tersebut telah meresap ke dalam ruh. Seorang hamba tidak lagi mudah terbawa oleh amarah, kesedihan,
atau kegembiraan yang berlebihan. Ia menyadari bahwa semua keadaan hanyalah gelombang yang datang dan pergi, sementara Allah tetap hadir sebagai poros ketenangan yang tidak berubah. Dalam keadaan ini, doa tidak selalu terucap dengan kata-kata. Kadang ia hadir sebagai kesadaran yang diam, sebagai kepasrahan yang tenang, atau sebagai kehadiran hati yang penuh adab. Seorang hamba memahami bahwa Allah mengetahui isi hatinya, bahkan sebelum ia mampu merangkainya dalam bahasa. Maka la haula wa la quwwata illa billah menjadi zikir kehidupan, bukan hanya zikir waktu tertentu. Ia membimbing seorang hamba untuk berjalan dengan kesadaran, berbicara dengan kehati-hatian, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Dalam zikir yang menyatu ini, jiwa menemukan irama hidup yang selaras dengan kehendak Allah, dan dari sanalah lahir ketenangan yang tidak mudah terguncang oleh apapun. Bab 7. Hidup dalam ketergantungan ilahi. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas kehidupan, seorang hamba mulai hidup dalam kesadaran ketergantungan yang utuh kepada Allah. Ketergantungan ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati, karena ia bersumber dari pengakuan yang jujur tentang hakikat diri. Seorang hamba menyadari bahwa setiap detik kehidupannya berdiri di atas penjagaan Allah, dan tanpa penjagaan itu, ia tidak memiliki apa-apa selain kehampaan. Dalam ketergantungan ilahi, rasa aman tidak lagi bertumpu pada harta, kedudukan, atau manusia. Hati menemukan sandaran yang tidak berubah oleh waktu dan keadaan. Ketika keadaan lapang, ia bersyukur tanpa berlebihan, dan ketika keadaan sempit, ia bersabar tanpa putus harapan. Semua dijalani dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. Para arif billah hidup dalam kesadaran ini sepanjang waktu. Mereka bekerja, bergaul, dan menjalani kehidupan dunia seperti manusia lainnya. Namun batin mereka selalu terikat kepada Allah. Ketergantungan inilah yang membuat mereka tidak mudah goyah oleh pujian dan tidak hancur oleh celaan. Karena penilaian manusia tidak lagi menjadi pusat perhatian. Dalam keadaan bergantung sepenuhnya kepada Allah, seorang hamba belajar menerima dirinya apa adanya. Ia tidak memaksa dirinya menjadi sempurna karena ia memahami bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Kesadaran ini melahirkan kasih sayang kepada diri sendiri dan kepada sesama, sebab ia melihat setiap manusia sedang berjalan dengan keterbatasannya masing-masing. Maka hidup dalam ketergantungan ilahi adalah hidup yang lapang dan bersahaja. La haula wa la quwwata illa billah menjadi fondasi yang menguatkan langkah, menenangkan hati, dan menjaga jiwa agar tidak tersesat oleh rasa mampu. Dalam ketergantungan inilah seorang hamba menemukan kebebasan sejati karena ia telah melepaskan diri dari ketergantungan kepada selain Allah. Bab 8. Kebebasan ruhani di balik penyerahan. Pada saat seorang hamba benar-benar berserah, ia justru menemukan kebebasan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kebebasan ini bukanlah lepas dari aturan, melainkan lepas dari belenggu batin yang selama ini mengikat jiwa. Ketika la haula wa la quwwata illa billah hidup di dalam hati, seorang hamba tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk menguasai hasil, tidak pula dikejar oleh ketakutan akan kehilangan. Ia berjalan dengan ringan karena beban yang paling berat telah ia lepaskan. Dalam kebebasan ruhani ini, hati tidak lagi sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Keberhasilan orang lain tidak melahirkan iri, dan kekurangan diri tidak melahirkan benci. Seorang hamba memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan Allah Maha Adil dalam membagi peran serta ujian. Kesadaran ini menumbuhkan kedamaian yang halus namun menetap. Para arif billah menyebut keadaan ini sebagai kemerdekaan batin. Seorang hamba tidak lagi dikendalikan oleh pujian dan celaan, karena keduanya sama-sama tidak menambah dan tidak mengurangi hakikat dirinya di hadapan Allah. Ia berbuat baik karena cinta, bukan karena pengakuan, dan menjauhi keburukan karena kesadaran, bukan karena takut penilaian manusia. Dalam kebebasan ini pula, doa berubah makna. Doa tidak lagi menjadi daftar permintaan yang dipenuhi kegelisahan, melainkan ruang perjumpaan yang penuh adab. Seorang hamba berdoa dengan hati yang tenang, menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, karena ia telah memahami bahwa Allah lebih mengetahui kebutuhan dirinya dibandingkan dirinya sendiri.
Maka kebebasan ruhani bukanlah hidup tanpa tanggung jawab, melainkan hidup dengan kesadaran yang jernih. La haula wa la quwwata illa billah membimbing seorang hamba untuk hidup sederhana, namun bermakna, bergerak tanpa gelisah, dan diam tanpa kekosongan. Dalam penyerahan inilah jiwa merdeka, karena ia telah kembali kepada fitrahnya sebagai hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bab 9. Keheningan hati sebagai tanda kedekatan. Pada tahap tertentu dalam perjalanan makrifat, seorang hamba tidak lagi merasakan kegaduhan di dalam batinnya sebagaimana dahulu. Bukan karena persoalan hidup telah hilang, melainkan karena hati telah menemukan tempat kembali. Keheningan ini bukan kekosongan, tetapi kepenuhan yang tidak membutuhkan banyak kata. Di dalamnya, la haula wa la quwwata illa billah hadir sebagai kesadaran yang menetap, menenangkan setiap gelombang rasa yang datang. Keheningan hati adalah tanda bahwa seorang hamba mulai dekat dengan Allah. Ia tidak lagi sibuk menafsirkan setiap kejadian dengan prasangka, karena ia percaya bahwa segala sesuatu berada dalam pengaturan yang maha bijaksana. Hati yang hening tidak tergesa-gesa menuntut jawaban, sebab ia telah belajar bersabar dalam misteri. Para arif billah mengenali keadaan ini sebagai kematangan ruhani. Seorang hamba tidak lagi mudah terguncang oleh berita, keadaan, atau perubahan yang datang tiba-tiba. Ia menyadari bahwa dunia memang bergerak dalam ketidakpastian, namun Allah tetap hadir sebagai kepastian yang tidak berubah. Kesadaran ini membuat batin tenang meski langkah terus berjalan. Dalam keheningan hati, zikir tidak selalu terdengar, tetapi terasa. Ia hadir sebagai kesadaran yang jernih saat memandang kehidupan, sebagai kelembutan dalam bersikap, dan sebagai ketenangan dalam mengambil keputusan. Seorang hamba tidak lagi bereaksi berlebihan, karena ia telah belajar merespons dengan kebijaksanaan. Maka keheningan hati bukanlah tanda menjauh dari dunia, melainkan tanda kedekatan dengan Allah. La haula wa la quwwata illa billah menjadi cahaya sunyi yang menerangi batin, menuntun langkah tanpa suara, dan menjaga jiwa agar tetap lurus di tengah keramaian hidup. Dalam keheningan inilah seorang hamba merasakan bahwa ia tidak lagi berjalan sendiri, karena Allah senantiasa membersamainya. Bab 10. Kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Pada akhirnya perjalanan makrifat membawa seorang hamba kepada satu kesadaran yang paling jujur, bahwa kemanapun ia melangkah, ia selalu kembali kepada Allah. Tidak ada keadaan yang benar-benar jauh darinya, baik saat lapang maupun sempit, saat kuat maupun lemah. Dalam kesadaran ini, la haula wa la quwwata illa billah bukan lagi sekadar kalimat, melainkan rumah batin, tempat jiwa kembali beristirahat. Seorang hamba yang telah sampai pada pemahaman ini tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan. Segala yang ia jalani menjadi bagian dari penghambaan, karena ia menyadari bahwa Allah hadir dalam setiap detik yang berlalu. Ia bekerja dengan niat yang bersih, beristirahat dengan rasa syukur, dan menghadapi kesulitan dengan sabar yang tenang. Semua dilakukan dalam kesadaran bahwa dirinya selalu berada dalam genggaman Allah. Para arif billah hidup dalam keadaan kembali ini setiap waktu. Mereka tidak mencari pengalaman ruhani yang luar biasa, karena mereka telah menemukan kehadiran Allah dalam hal-hal yang sederhana. Senyum, diam, langkah, dan nafas semuanya menjadi saksi bahwa hidup adalah amanah yang dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Dalam keadaan kembali kepada Allah, seorang hamba tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu bahwa segala sesuatu pada akhirnya akan kembali kepada pemiliknya. Ia tidak menggenggam dunia dengan erat dan tidak pula menolaknya. Ia menerimanya sebagai titipan yang dijalani dengan adab dan dilepaskan dengan lapang. Maka perjalanan makrifat ini berakhir pada awal yang baru, hidup sebagai hamba yang sadar. La haula wa la quwwata illa billah menjadi penutup sekaligus pembuka, mengajarkan bahwa setiap langkah dimulai dengan Allah dan diakhiri dengan Allah. Dalam kesadaran inilah jiwa menemukan ketentraman sejati, karena ia telah kembali kepada asalnya, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa. Pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup tidak pernah meminta kita menjadi kuat, melainkan mengajarkan kita untuk berserah. La haula wa la quwwata illa billah mengembalikan jiwa kepada fitrahnya sebagai hamba, yang berjalan dengan ikhtiar namun bersandar sepenuhnya kepada Allah.
Semoga kalimat ini tidak hanya tinggal di lisan, tetapi hidup di dalam hati, menuntun langkah, menenangkan kegelisahan, dan menjadi cahaya saat jalan terasa gelap. Karena ketika seorang hamba telah berserah, di sanalah ia menemukan ketenangan yang sejati bersama Allah yang Maha Menjaga segala urusan.